Terima kasih Anda masih di Kompas Siang, Saudara. Pemerintah Indonesia berupaya mengurangi emisi gas rumah kaca atau dekarbonisasi melalui pembangunan berkelanjutan di tengah peningkatan suhu perkotaan di sejumlah provinsi. Lalu, akankah upaya tersebut dapat tercapai tanpa menimbulkan permasalahan baru? Berikut liputannya selengkapnya. Liputan ini merupakan hasil program fellowship yang diselenggarakan oleh SIEJ dan GBPN. Krisis iklim menyebabkan suhu ekstrim, naiknya permukaan air laut, dan juga banjir di belahan dunia tak terkecuali di Indonesia. Hal tersebut membuat sejumlah kepala negara berkolaborasi menentukan kebijakan dalam dekarbonisasi. Sementara itu, suhu perkotaan cenderung meningkat dikarenakan maraknya penggunaan bahan bakar fosil, industri yang menghasilkan emisi karbon, serta banyaknya bangunan yang semakin memenuhi ruang terbuka hijau dan biru. Berdasarkan laporan ke-6 Intergovernmental Panel on Climate Change atau IPCC 2024 menjabarkan pusat-pusat perkotaan memiliki suhu yang lebih tinggi daripada daerah pedesaan di sekitarnya akibat apa yang dikenal sebagai efek pulau panas perkotaan atau urban heat island. Data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG mencatat suhu maksimum harian Indonesia berada pada kisaran 36,5 hingga 34,3 derajat Celcius. Terkait hal itu, pemerintah Indonesia melalui Kementerian PU menerbitkan peta jalan penyelenggaraan dan pembinaan bangunan gedung hijau. Sebagai panduan, negara mengurangi emisi gas rumah kaca dan mendukung penyelenggaraan pembangunan yang berkelanjutan. Di tengah target dekarbonisasi nasional, pengamat tata kota Yayat Supriyatna menyebut pembangunan berkelanjutan harus dimulai dari desain bangunan yang efisien dan ramah lingkungan sesuai regulasi yang berlaku. Jadi esensi utamanya dari sebuah konsep berkelanjutan itu adalah bagaimana konsep bangunan itu bisa mengoptimalkan dalam konteks pemanfaatan sumber daya yang ada. Kalau gedung-gedung baru bisa, artinya kita bisa menggunakan instrumen aturan-aturan seperti green building atau smart building yang mengacu kepada kebijakan yang sudah ditetapkan. Jatmika Adi Suryabrata, Senior Technical Advisor GBPN menyebut target nol emisi di sektor bangunan masih jauh untuk dicapai. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk menuju pembangunan yang rendah karbon gitu ya. Kalau zero kan masih jauh gitu ya. Tetapi untuk mengurangi jejak karbon kita ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Untuk itu kita juga harus melihat bahwa emisi karbon itu sekitar 80% itu didapatkan dari bangunan gedung ya. Itu didapatkan dari operasional bangunan gedung. Di tengah ketergantungan Indonesia pada energi berbasis batu bara, upaya menekan emisi melalui konsep bangunan hijau dinilai tetap relevan. Pengamat ekonomi dan energi Putra Adiguna menyebut efisiensi energi menjadi salah satu manfaat paling nyata dari penerapan pembangunan berkelanjutan. Di bangunan besar biasanya penggunaan air conditioner itu cukup tinggi di dalam konsumsi listriknya sehingga bagaimana bangunan tersebut didesain dan menggunakan AC di dalam ruangannya akan sangat penting terhadap konsumsi energi di dalam bangunan tersebut. Hal tersebut juga berlaku di rumah tangga dan juga di bangunan-bangunan lain dengan skala yang lebih kecil. Penjualan tenaga listrik untuk rumah tangga naik dari 112 juta megawatt per jam pada 2020 menjadi 130 juta megawatt per jam pada 2024. Di tengah target pembangunan 3 juta rumah, efisiensi energi menjadi kunci agar peningkatan kebutuhan hunian tidak berbanding lurus dengan kenaikan emisi karbon. Gregorius Budi Yulianto, Ketua Ikatan Arsitek Indonesia mengingatkan, desain dan material bangunan harus mampu beradaptasi dengan tantangan perubahan iklim serta memenuhi prinsip keandalan bangunan. Mungkin yang perlu digarisbawahi itu sejak awal adalah masalah kebijakan ya. Sebagai contoh ya urban heat island gitu ya. Itu kan terjadi karena memang pemakaian material-material yang sesungguhnya modern tapi tidak ramah lingkungan gitu ya. Untuk menghasilkan udara yang dingin di rumah itu kita perlu membuat shading device di area luar ya. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan tidak hanya bergantung pada desain dan teknologi bangunan.
Dibutuhkan pula perubahan paradigma dan perencanaan pembangunan serta sinergi antar kementerian dan pemerintah daerah agar target dekarbonisasi dan pemenuhan kebutuhan hunian dapat berjalan beriringan. Kita tidak bisa lagi membangun hanya dengan logika cepat selesai dan serapan anggaran. Infrastruktur dan perumahan ke depan harus hemat energi, kemudian sehat, kemudian tahan lama, kemudian rendah emisi, dan adaptif terhadap perubahan iklim. Disinilah Kementerian PU dan Kementerian PKP harus menjadi motor perubahan. Sementara itu, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman mencetuskan program pembangunan dan renovasi 3 juta rumah untuk mengatasi kesenjangan hunian yang dibutuhkan masyarakat. Namun, sejauh mana program ini mampu mendukung target dekarbonisasi dan efisiensi energi di kawasan perkotaan? Berdasarkan pantauan Kompas TV, sejumlah lokasi yang diproyeksikan mendukung program tersebut berada di kawasan penyangga Jakarta, termasuk Bekasi dan Depok. Di tengah meningkatnya risiko urban heat island dan target pembangunan jutaan hunian, penerapan konsep bangunan hijau dalam program 3 juta rumah ternyata belum menjadi persyaratan wajib. Kami berupaya meminta tanggapan Kementerian PKP terkait penerapan konsep bangunan hijau dalam program 3 juta rumah, namun hingga peliputan ini berakhir, pihak terkait enggan menanggapi. Di sisi lain, Kementerian PU telah menyusun berbagai instrumen kebijakan untuk memastikan penerapan konsep bangunan hijau dapat berjalan secara terukur. Di mana kita telah memiliki surat edaran Menteri PUPR nomor 1 tahun 2022 yang mengatur tentang petunjuk teknis penilaian kinerja bangunan gedung hijau. Namun kalau Mbak menanya soal rumah, kita sudah punya surat edaran Direktur Jenderal Cipta Karya nomor 3 tahun 2023 yang mengatur tentang petunjuk teknis penilaian kinerja bangunan gedung hijau kelas bangunan 1A. Target pembangunan jutaan hunian dan ancaman krisis iklim, tantangannya bukan hanya membangun lebih banyak rumah, melainkan memastikan setiap hunian mampu bertahan, hemat energi, dan ramah lingkungan di masa depan. Rumah tak hanya sekedar bangunan tetapi tempat berlindung dan naungan. Karena itu, pembangunan tak boleh mengabaikan lingkungan. Hunian yang layak tak hanya menjawab kebutuhan, tetapi juga menjaga keberlanjutan bagi generasi masa depan. Glenys Oktania, Kompas TV, Jakarta.